Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear student, how are you? I hope you are in a good condition. Okay, today we are going to study about reading. So this is read the following text and answer the question. Jadi perintahnya bacalah teks berikut, kemudian jawab pertanyaannya. Oke, kita fokus ke pertanyaan dulu ya. Number 1, where was Ivan born? Artinya di manakah Ivan lahir? Nah, kita langsung cari di teksnya. Ini ya. Ivan Mirsky was born in Russia but now lives in America with his father Vadim. Nah, di sini kita udah dapat jawabannya ya. Maka jawabnya Ivan born. Nah, kita ganti menjadi he ya. Dia laki-laki. He was born in. Nah, kita menyebutkan nama kota maka prepositionnya in Rusia. Okay, next number 2. Why was Ivan different from a very young age? Oke, kita cari jawabannya di teks. They live in one room flat in the Brooklyn. Ivan doesn't go to school and his father doesn't have a job. They practice chess from all day every day. Ivan was different from a very young age because he could ride a bike when he was 18 months old and read before he was 2. He could play cards and 3 and the piano at 4. When he was 12, he was under 20 chess champion in Russia. Jadi kenapa dia itu berbeda dari umurnya yang sangat muda ya. Jadi karena pertanyaannya tadi why was Ivan different from a very young age? Kita jawabnya dari kata because he could ride a bike when he was 18 months old and read before he was 2. Dari sampai titik sini aja cukup ya kita jawabnya. Oke, tinggal kita tuliskan di lembar jawabnya. Oke student, jadi jawabannya agak panjang ya karena dia satu titik. Oke, how old was he when he could read? Berapa umurnya ketika dia bisa membaca? Nah, di sini ini di jawaban yang kedua tadi ya guys, kita udah tuliskan read before he was 2. Jadi dia bisa membaca itu umurnya sebelum 2 tahun. Jadi kita jawab aja ya. He could read. He could bisa. Nah, kenapa dia pakai could? Karena ini adalah past tense ya guys. He could read before he was 2. Oke, untuk nomor 4. What was his achievement when he was 12? Apa kemampuan dia ketika dia umur 12 tahun? Nah, kita lihat di teks. Ini dia ya, dari sini. When he was 12, he was the under 20 chess champion in Russia. Kita tulis saja. He was. Oke, jadi jawabannya sampai di in Rusia ya guys. Nah, the number 5, can his father speak English? Can he play chess? Bisakah ayahnya berbicara bahasa Inggris? Bisakah dia bermain catur ya? Kita lihat di jawabannya di teksnya. His father can speak English. Ayahnya tak bisa berbicara bahasa Inggris dan tidak pula bisa bermain catur. Jadi tinggal kita jawab. Karena jawabannya no, kita jawab ya no. Oke, karena dia cowok ya. No he can. No he can ya. No he can. Nah, cukup di situ. Nah, cukup di situ saja sudah. Oke, nah. Next untuk yang bagian writing. Complete this sentence with can or can. Nah, lengkapi kalimat berikut dengan can itu dapat, can tidak dapat, atau can bisa, can tidak bisa. Number 1, she blank 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 dance but she can sing melodious. Nah, karena ada kata but, ini adalah kebalikannya ya guys. Jadi kita jawab karena ini kebalikannya, lihat kalimat yang selanjutnya. Di kalimat selanjutnya adalah dia menggunakan can ya. Menggunakan can berarti bisa, maka di sini kita tulis sebaliknya, yaitu can. Oke, jadi kita tulis dari can. Nah, untuk nomor 2, a fish blank 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 shoot but it can fly. Karena but itu kebalikan, kita lihat di sini karena di sini cannot, maka di sini can. A fish can swim but it can't fly. Nomor 3, but. Nah, oke di sini nggak ada but-nya. Jadi gimana, kita artiin dulu. Di blank 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 paint the wall. Dia titik-titik mengecat dinding. Oke. The weather is too wet. Cuacanya sangat dingin. Nah, karena alasannya ini cuacanya sangat dingin, berarti kita anggap adalah dia tak bisa, maka tidak bisa itu adalah can ya, cannot disingkat menjadi can. Untuk nomor 4 kita nggak ada kata but, jadi clue-nya adalah kamu harus mengartikannya. Saya titik-titik bergerak menggeser meja. It's too heavy. Dia terlalu berat. Jadi kalau terlalu berat maka saya tak bisa. Maka jawabannya adalah can. Oke, nah di kalimat nomor 5 adalah pertanyaan. Maka di sini adalah
nggak mungkin jawabannya cannot, pasti jawabannya adalah yang can. Maka kita tulis di sini, can I borrow your dictionary? I forgot mine. Bisakah saya meminjam kamus kamu? Saya lupa gitu. Oke guys, sangat mudah ya. Nah, untuk yang individual activity ini adalah menyusun kalimat. Oke, nah kalimatnya ini pertama, ketika kalian menyusun kalimat, triknya adalah lihat tanda bacanya. Ketika tidak ada kata tanda baca tanya, maka berarti adalah kalimat positif atau negatif. Lihat lagi, apakah dia ada kata not di sini? Tidak ada, berarti kita buat adalah kalimat positif ya. Kalimat positif itu kita lihat di sini ada will. Nah, ada will ya, berarti ini adalah kalimat yang berisikan modal. Itu rumusnya seperti ini. Miss tuliskan dulu. Oke, di sini Miss tulis rumusnya untuk semua kalimat. Ini kalimat positif, itu diawali dengan subjek. Subjek itu Ayu, Dewi, she, he, it. Oke, subjeknya adalah Ayu, Dewi, she, he, it. Nah, itu diikuti dengan modal. Modal adalah kata kerja super yang bisa membantu kata kerja yang lain. Nah, modal di sini bisa will, bisa can, atau cannot. Diikuti dengan verb nol atau kata kerja dasar. Nah, oke, kemudian diikuti dengan objek. Nah, kita langsung ke kalimat nomor 1. Kita lihat siapa subjeknya. Subjeknya adalah di antara ini. Maka di sini adalah ini subjeknya. Maka kita kasih angka dia pertama ya. Sebelum kita tuliskan, kita buat dulu urutannya agar lebih mudah. Oke, nah setelah day kita cari lagi di sini kata kerja. Oke, nah di sini tadi adalah modal. Setelah subjek adalah modal, maka kita kita letakkan modal di urutan yang kedua. Modal adalah urutan yang kedua. Oke, nah setelah itu adalah word base. Word base adalah kata kerja. Nah, kita cari manakah kata kerja di sini? In August, married enggak, berarti inilah dia kata kerjanya. Kata kerjanya adalah get. Get itu karena dia sudah married, ini adalah satu rangkaian kata kerja ya. Get married artinya menikah. Maka ini urutan yang keempat. Oke, they will get married. Nah, kemudian kita cari keterangan yang lain karena nggak ada objek, maka ini keterangan waktu. In August this year, seperti itu. Oke, kita tulis urutannya. Oke, jadi urutannya adalah ini salah tuh. Jadi urutannya adalah subjek dulu, subjeknya they, kemudian modal, they will, kemudian kata kerjanya get married, kemudian married in August this year, seperti itu. Nah, untuk nomor 2, kita lihat nomor 2 ada tanda tanya di sini. Kemudian ada kata will. Berarti ini adalah kalimat tanya, maka rumus kalimat tanya adalah seperti ini. Tulis dulu. Oke, untuk kalimat tanya itu rumusnya adalah modal itu can atau will atau yang lainnya, plus subjek itu Ayu, Dewi, she, it, kemudian verb base atau verb zero, kemudian diikuti dengan objek atau pelengkapnya. Pelengkapnya ini bisa keterangan waktu seperti di nomor 1. Nah, untuk nomor 2 kita ikutin rumusnya ya, karena rumusnya adalah will. Kita lihat di sini will itu untuk nomor 1, you. Nomor 2 ya guys. Will, kemudian kita cari subjeknya. Di sini ada your, ada family, maka will your family, cari kata kerjanya, ini kata kerjanya, travel by car next week gitu. Jadi pertanyaan seperti itu, kita tuliskan urutannya. Oke, nah will your family travel by car next week, seperti itu urutannya. Untuk nomor 3 kita lihat adakah tanda tanya atau negatif. Oke, kita temukan di sini tanda tanya. Berarti kita buat seperti di atas rumusnya, will modal plus subjek plus verb plus objek. Will, oke, orangnya yang mana? Subjeknya adalah you ya. Will you go out with me tonight? Will you go out with me tonight? Kita tulis dulu urutannya. Oke, jadi urutannya adalah will you go out with me tonight, sesuai dengan rumusnya. Untuk nomor 4 di sini ada negatif, berarti ini adalah kalimat negatif, maka rumusnya. Oke, rumusnya adalah untuk kalimat negatif itu subjek plus will not ini disingkat menjadi won't, artinya tidak ingin atau tidak akan. Kemudian cannot disingkat menjadi can, diikuti dengan verb base dan objek dan pelengkap. Maka untuk nomor 4 kita cari subjeknya. Subjeknya adalah Ayu, Dewi, she, it, berarti dia ya. It won't be cold next month. Jadi ini adalah suatu prediksi atau kira-kira. It won't be cold next month. Oke, jadi untuk nomor 4 urutannya adalah it won't be cold next month. Oke, di sini nggak ada kata kerja ya guys. Be itu adalah kata kerja bantu. Karena cold adalah kata sifat. Jadi kalau kalimat seperti ini ada kata sifat, maka dia membutuhkan be sebagai membantu kata sifatnya di dalam kalimat. Untuk nomor 5 kita lihat di sini adakah tanda tanya atau negatif. Oke, di sini ada tanda tanya. Tanda tanyanya morning ya guys. Jadi kita buat oke, nah will. Ini berarti kalimat tanya, maka will di depan. Will, kemudian orangnya
Will, subjeknya adalah Melinda. Will Melinda go dancing at school hall tomorrow morning? Seperti itu urutannya. Jadi urutannya adalah will Melinda go dancing at school hall tomorrow morning. Oke, jadi urutannya seperti itu. Okay guys, I think enough for you. I hope it can help you to do the text and you can submit your work today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.